Makin memburuk, China sebut intervensi langsung Amerika Serikat di LCS untuk kepentingan politik. Diplomat senior pemerintah China dan penasehat negara Wang Yi mengatakan pada Rabu 9 September 2020 bahwa Amerika Serikat berusaha memenuhi kebutuhan politiknya sendiri dalam sengketa Laut Cina Selatan. Wang mengatakan atas kebutuhan politik itulah yang membuat Amerika Serikat melakukan intervensi secara langsung dan mendorong dilakukannya militerisasi terbesar di kawasan itu, kata Wang. Melansir Reuters pada Rabu 9 September 2020, dia membuat pernyataan itu dalam konferensi video dengan para menteri luar negeri di KTT ASEAN. Perdamaian dan stabilitas adalah kepentingan strategis terbesar China di Laut Cina Selatan. Itu juga merupakan aspirasi strategis bersama antara China dan negara-negara ASEAN, kata Wang dalam pernyataan yang diunggah di situs Kementerian Luar Negeri. Wang mengatakan China bersedia untuk berkomunikasi dan berdialog dengan Amerika Serikat untuk mencapai kerjasama. Sementara, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dalam pertemuan virtual itu juga melontarkan isu bahwa China telah melancarkan tindakan agresif di Laut Cina Selatan yang meningkatkan kekhawatiran negara tetangga di sekitar wilayah tersebut. Lanskap geopolitik dan geoekonomi regional termasuk Laut Cina Selatan terlihat terjadi peningkatan volatilitas yang merusak perdamaian dan stabilitas, kata Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc dalam pembukuan KTT tersebut di Hanoi. Menteri Luar Negeri Vietnam Pham Binh Minh mengatakan peran hukum internasional dan lembaga multilateral sedang sangat diuji. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam sebuah wawancara dengan Reuters memperingatkan Amerika Serikat dan China agar tidak melibatkan negara-negara Asia Tenggara dalam pertempuran geopolitik mereka. Kami tidak ingin terjebak oleh persaingan ini, katanya pada Selasa menggambarkan militerisasi jalur air sebagai mengkhawatirkan. Ketegangan Amerika Serikat-China. Presiden Donald Trump telah menyuarakan pendekatan kerasnya ke China menjelang pencalonannya kembali dalam pemilihan presiden pada 3 November mendatang. Pemerintahannya telah berbicara keras terhadap Beijing atas berbagai masalah mulai dari perdagangan hingga spionase dan perilaku maritim China. Washington menuduh Beijing menindas negara tetangganya dengan mengirim kapal yang dekat dengan operasi energi lepas pantai mereka. Lalu, dituding telah oportunis dalam menggandakan latihan militer dan menguji perangkat keras pertahanan baru di lokasi yang disengketakan. Sementara, China mengatakan tindakannya sah. Sejak pertengahan Agustus, Amerika Serikat telah berulang kali membuat geram China dengan mengirim kapal perang ke Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan yang sensitif, serta menerbangkan pesawat pengintai di atas latihan tembak langsung China. Amerika Serikat juga telah memasukkan 24 perusahaan China ke dalam daftar hitam dan menargetkan individu yang dikatakannya sebagai bagian dari konstruksi dan tindakan militer di Laut Cina Selatan.
Kebijakan tersebut merupakan sanksi pertama Amerika Serikat kepada China atas perselisihan jalur air strategis itu. Singapura tidak ada keinginan untuk memihak atau terkesan melakukannya, kata Colin Koh, pakar keamanan di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam, Singapura. Sebagai gantinya, ASEAN akan berdiskusi dengan China tentang kemajuan kode etik maritim dan akses ke vaksin COVID-19 dan berbicara dengan Amerika Serikat tentang peningkatan investasi dari perusahaan Amerika. ASEAN akan mencoba untuk tidak fokus pada persaingan yang semakin intensif, kata Colin Koh. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Morgan Ortagus, mengatakan bahwa POMPO memuji persatuan dan transparansi ASEAN dalam menanggapi pandemi COVID-19 dan menggarisbawahi komitmen Amerika Serikat untuk bermitra dengan negara-negara ASEAN dalam upaya pemulihan ekonomi. Tingkah Tiongkok yang semakin agresif di kawasan Laut Cina Selatan sudah menjadi permasalahan bagi negara-negara anggota ASEAN. Selain melakukan berbagai kegiatan militer di LCS, Tiongkok juga mengeluarkan klaim Nine Dash Line yang mencaplok teritori laut sejumlah negara Asia Tenggara. Permasalahan tersebut juga semakin panas dengan Amerika Serikat yang ikut campur dan menentang segala perbuatan Tiongkok tersebut. Berawal dari sini, para diplomat top dari negara-negara kawasan Asia Tenggara mengadakan pembicaraan tahunan melalui konferensi video pada Rabu, 9 September 2020. Perundingan ini dimaksudkan untuk membahas krisis besar yang ditimbulkan oleh pandemi virus corona dan meningkatnya ketegangan di LCS serta persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara sebelumnya tertunda selama sebulan dan kini diadakan secara online untuk menghindari penyebaran COVID-19. Dikutip portal surabaya.com dari AP News dan Pikiran Rakyat, Rabu 9 September 2020. Pemimpin dari 10 negara ASEAN itu juga akan bertemu dengan mitra Asia dan Barat, termasuk Amerika Serikat dan China untuk pembicaraan yang ditutup oleh Forum Keamanan Tahunan. Vietnam menjadi tuan rumah dan pembicara dalam pertemuan ini. Perdana Menteri Nguyen Chuan Phuc menyerukan solidaritas regional di tengah hambatan dalam upacara pembukaan yang dihadiri oleh banyak diplomat di ibu kota Hanoi. Nilai berharga dari kerjasama kita sedang diuji di lingkungan yang penuh dengan volatilitas dan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama pandemi COVID-19, kata Phuc. Lanskap geopolitik dan geoekonomi regional termasuk LCS menyaksikan volatilitas yang membahayakan perdamaian dan stabilitas, tambahnya. Pandemi juga telah menunda pertemuan dengan cara jabat tangan yang merupakan ciri khas blok ASEAN. Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam, Nguyen Quoc Dung, mengatakan bahwa pembicaraan akan terus fokus pada tanggapan regional terhadap pandemi dan cara-cara untuk membantu negara-negara anggota pulih secara ekonomi. Penularan virus corona telah menghancurkan industri manufaktur, ekspor, perjalanan dan pariwisata di kawasan itu dan memicu resesi ekonomi terburuk dalam beberapa dekade di kawasan berpenduduk 650 juta orang. Proyek utamanya adalah membentuk dana tanggapan COVID-19 untuk membantu negara-negara anggota ASEAN membeli persediaan medis dan pakaian pelindung. Thailand telah berjanji untuk memberikan kontribusi $100.000 Amerika Serikat atau 1,4 miliar rupiah.
Selain itu, mitra ASEAN seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan diharapkan untuk mengumumkan kontribusi mereka. Hal ini diinformasikan oleh seorang diplomat senior Asia Tenggara. Persediaan medis regional juga telah disetujui, dan studi yang akan dibiayai oleh Jepang akan menepati kemungkinan mendirikan pusat darurat kesehatan masyarakat ASEAN. Namun, isu yang tak kalah penting dalam agenda adalah sengketa wilayah di Laut Cina Selatan yang melibatkan Cina, Taiwan, dan anggota ASEAN, Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.